Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah solat subuh Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, pencipta kita, pemelihara kita, yang memberi rezeki kepada kita. Seluruh kejadian terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Yang maha berkuasa hanyalah Allah, yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Tempat bergantung seluruh makhluk adalah Allah Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Alangkah bahagianya hidup orang beriman, dalam hatinya yakin yang sempurna kepada Allah Ta'ala, selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah uji dengan sehat, ketika Allah Ta'ala beri nikmat sehat, sehat digunakan untuk memperbanyak amal. Ketika Allah uji dengan sakit, bersabar, maka sakit menjadi sebab ampunan dosa. Sabar pun menjadi sebab bertambah tingginya derajat di sisi Allah Ta'ala. Diuji dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, bertambah sedekah, bertambah kebaikan melalui hartanya. Diuji dengan miskin, bersabar, dia yakin janji Nabi SAW bahawa orang miskin yang taat masuk surga lebih dulu daripada orang kaya yang taat. Apapun keadaan yang terjadi kepada orang beriman, tidak pernah rugi, selalu untung. Sehat untung, sakit untung, kaya untung, miskin pun untung. Ketika menjabat untung, ketika sudah fungsional tidak menjabat, setelah pensiun tetap untung. Ketika hidup untung, mati pun untung. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ada hari ini yang Allah Ta'ala beri kepada kita, Allah jaga dan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang belum ada, insya-Allah. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi setelah nikmat iman, melebihi nikmat kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita supaya kita selamat, dunia selamat, akhirat selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah supaya menjemput kita masuk ke dalam surga Allah Taala. Nabi diutus supaya kita semua hidup dalam keredaan Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi nanti syafaat kepada kita di yaumil mahsyar. Maka kita banyak solawat kepada Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, teruskan perjuangan Nabi, muliakan ahlul bait Nabi, belajar fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada umat Nabi, memikirkan keadaan agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apalagi ni hari Jumaat, apa-apa saja sunnah yang berkaitan dengan hari Jumaat, kita sama-sama niat untuk amal insya-Allah. Kajian subuh kita pada pagi ini kita akan membahas tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dan duduk dalam majlis ilmu. Walaupun ini sebenarnya materi yang bagi Bapak Ibu sekalian sudah biasa, karena Masjid Nurul Yakin ini banyak kajian dan Bapak Ibu semua istiqomah dalam kajian. Tapi apa yang akan kita dengar dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih menguatkan lagi hati kita supaya kita tetap istiqomah, untuk selalu semangat duduk dalam majlis ilmu, mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yakin kepada janji Allah, yakin kepada janji Nabi semakin kuat tertanam dalam hati saya dan kita semua. Kita akan awali dari hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ini ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhati-hati ni, jangan sampai apa yang Nabi sebut, yang Nabi benci, yang Allah Taala benci, Nabi benci, jangan sampai ada pada diri saya dan kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawazin sakhabin bil aswaq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci setiap orang yang kasar, kulla ja'zariyin, setiap orang yang kasar. Allah Ta'ala juga benci kepada jawazin, orang yang banyak makan. Kemudian Allah Ta'ala juga benci kepada sakhabim bil aswaq, suka berteriak di pasar-pasar. Jifatim bil lail, jifatim bil lail, himarim bin nahar, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Nanti kita bahas. Alimin bi amrid dunia, sangat pandai, bijak mengenai urusan dunia. Jahilim bi amril akhirah, tetapi bodoh, bahlul, jahil mengenai urusan akhirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci, apa tadi yang pertama? Setiap orang yang berperilaku kasar. Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW mengajarkan kita kelembutan.
kasih sayang, cakap dengan lembut, santun. Kita orang Melayu di tanah Melayu pun diajar dengan lembut, santun, ramah. Sifat kasar ini sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lembut sayang dengan makhluk ciptaannya. Nabi SAW lembut sayang kepada umat. Maka kita jangan sampai berlaku kasar kepada orang lain. Berlemah lembut, dalam menagih hutang lemah lembut. Kalau minjam hutang lembut biasa, memanglah perlu duit nak pinjam kan. Tapi ketika menagih hutang, ini pun berlemah lembut juga. Ibu-ibu cakap dengan suami jangan kasar, lembut. Bapa-bapa kepada isteri pun jangan kasar, lembut. Dulu sebelum dapat lembut, setelah ijab kabul kenapa kasar? Dulu sebelum ada anak doa minta anak, setelah dapat anak caci maki anak, kasar-kasar kepada anak. Dengan tetangga lembut, pengurus masjid kepada jemaah masjid lembut, jemaah masjid kepada pengurus masjid kalau nak menyampaikan usul lembut. Ayo kita berlemah lembut. Pendukung Anies kepada pendukung Ganjar, pendukung Prabowo mesti lembut. Sampai ke politik pula ni Ustaz. Pendukung Ganjar kalau jumpa pendukung Prabowo dengan Anies mesti lembut. Pendukung Prabowo jumpa pendukung Anies, pendukung Ganjar mesti, dahlah kita berlembut-lembut je lah. Apa kita nak berkasar-kasar? Setuju tidak ni? Lembut kepada siapapun, apatah lagi kepada anak-anak yatim. Dianjurkan kita usap kepala anak yatim, usap bahu dia, bagi dia makan. Kalau dia lapar ajak dia makan. Kalau dia tak ada pakaian, bagi dia pakaian. Kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin lembut. Bapa-bapa ibu-ibu kepada yang punya jabatan, pimpinan di kantor-kantor, jangan kasar kepada staf bawahan, tetap lembut. Bawahan mesti lembut juga, santun juga kepada atasan, kepada pimpinan. Pertama, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala membenci setiap orang yang kasar. Yang kedua, Allah Ta'ala benci kepada jawazin, orang yang banyak makan. Ini macam mana nak menjelaskan banyak makan ya? Sebab ini relatif juga ni Pak Haji. Saya makan berapa piring ya? Saya katakan makan 2 piring. Kata yang makan 1 piring banyak, padahal mungkin saya bisa 3 piring. Saya makan 2 piring itu sudah sedikit. Porsi saya 3 piring, saya makan 2 piring. Banyak atau sedikit? Ada yang biasa makan 4 piring, kemudian dia makan 2 piring. Maknanya dia makan hanya 50% saja. Ada yang porsi perut dia 1 piring, dia makan 2 piring. Sikit atau banyak? Banyak. Maknanya ini ada relatif. Tapi makan yang banyak ini sudah sampai tak wajar, ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau banyak makan ini menyebabkan mubazir. Saya ingatkan kepada kita semua, kita yang ahli masjid, suka duduk majlis ilmu, elakkan mubazir. Datang ke walimah, acara syukuran saudara kita, ambillah makanan seukuran yang kita bisa makan, jangan sampai mubazir. Coba tengok di tempat cuci piring belakang tu Pak Haji, kalau ada acara syukuran, banyak makanan tu buang, mubazir. Orang yang banyak makan, ada satu kitab lagi, Fadilat Sedekah. Dalam itu ada tulisan, dikutip penih nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab ditulis oleh Syekh Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Bahaya banyak makan, itu khusus dibahas Pak. Dan keutamaan lapar, ada bagian khusus dalam kitab itu, keutamaan lapar dan bahaya banyak makan.
Ibu-ibu suka suami banyak makan, sikit makan? Ibu-ibu hati-hatilah, yang cari duit itu suami lah, bu. Masa suami takut kalau banyak makan? Bapak-bapak suka punya isteri yang banyak makan, sikit makan? Dah lah, sama-sama makan sikit je lah kita. Banyak makan ini antara bahayanya apa? Satu, banyak penyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Semoga Allah beri saya kekuatan untuk amalan. Takut saya cakap tapi tak amal apa yang saya cakap ni. Banyak makan, pertama banyak makan tu banyak penyakit. Yang kedua, kalau sudah banyak makan datang sifat malas. Tiga, banyak makan mengantuk. Kalau sudah mengantuk malas ibadah. Contoh bulan Ramadan, apa sebab kita berat tarawih? Coba jawab. Apa sebab kita berat untuk tarawih bulan Ramadan? Jawabannya, terlebih makan ketika buka puasa. Itu bahayanya makan banyak. Apalagi banyak makan, bahayanya. Takutnya kalau sudah banyak makan, suka banyak makan, kadang terlupa halalnya, haramnya, syubhatnya. Yang penting saya makan. Ini bahaya. Lupa dengan sumber-sumbernya. Apa kelebihan makan sedikit? Apa kelebihan kita berlapar-lapar? Pertama, lebih selamat dari penyakit. Yang kedua, kurang keinginan berlebih-lebihan dalam perkara dunia, kerana kita lebih memilih kesederhanaan. Nabi SAW makannya pun sedikit, makan sekadar untuk menegakkan tulang rusuk. Ujiannya kalau kita ni acara di hotel, nginap di hotel, pagi turun tempat sarapan, semua kita macam nak belasah je, nak coba semua. Ni ujian juga ni. Kurangkan makan. Kalaupun nak makan sekedar saja. Jangan sampai berlebih-lebih. Terutama anak-anak kita pun kita mau ajar makan sekedarnya saja. Saya di rumah, kalau sudah duduk dengan anak-anak, makan boleh. Yang tak boleh apa? Mubazir ya. Okey, jangan mubazir. Makan seukuran yang cukup. Jangan berlebih-lebih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibenci oleh Allah adalah sakhabim bil aswaq. Orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ada kita jumpa orang seperti ini di pasar-pasar? Ada? Apa contoh dia berteriak di pasar tu ya? Ada yang berpengalaman? Coba cerita pengalaman. Berteriak-teriak dengan barang dagangannya, menyatakan lebih murah. Ini biasa kita dengar lah. 3 10 ribu, 3 10 ribu, 3 10 ribu. Berulang-ulang berteriak. Mangga manis, dukung manis, terus berteriak-teriak. Kadang suaranya sudah seperti orang yang berteriak-teriak memang. Terus macam mana kepada para pedagang? Apakah harus dengan berteriak orang datang belanja ke toko kita, ke kedai kita? Dah kalau pun nak tegur calon pembeli, Assalamualaikum bu, silakan. Ni apa ibu nak cari ada ni di kedai saya, tanpa harus berteriak. Kalau ingin orang banyak belanja di kedai kita, mudah. Bapak ibu silakan masuk kedai saya, ambillah berapa perlu, bayarlah seikhlas hati. Itu cepat habis. Tapi jangan cerita untung lah, untung cerita nanti. Apalagi yang dibenci oleh Allah Ta'ala, jifatim bil lail, himarim bin nahar. Seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Apa maksudnya tu Ustaz? Dalam kitab ini dijelaskan, seperti bangkai di malam hari adalah orang yang tidur sepanjang malam
seperti mana bangkai tidak bergerak, begitulah keadaannya. Tidur sepanjang malam seperti bangkai tidak bergerak. Itulah yang dimaksud dengan orang yang dibenci oleh Allah seperti bangkai di malam hari. Apalagi sampai isyak pun tak solat, lewat solat isyak. Kalau tahajud mungkin lebih berat lagi lah, tapi jangan sampai isyak pun tak solat. Yang terbaik bagi orang beriman apa? Malam itulah kesempatan untuk kita mengadu kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Panjangkan zikir, panjangkan baca Quran, panjangkan doa, panjangkan tahajud. Itulah ciri orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala di malam hari. Kemudian siang hari mereka seperti keledai. Apa keledai maksud di sini? Dalam kitab ini dijelaskan, yakni orang yang sepanjang hari sibuk bekerja semata-mata karena urusan dunia. Zuhur lewat, bukan tak berjemaah ke masjid zuhur, memang solat zuhur pun tidak. Asar lewat, tak solat juga. Kerja semangat, solat tak semangat. Untuk mendapatkan untung dunia semangat, rela berkorban, panas ke, hujan ke, letih ke, dia tetap bekerja. Tapi kalau untuk akhirat, untuk solat, untuk amal, tak ada fikir, tak ada niat sedikit pun. Kata Nabi, mereka ini seperti apa? Seperti keledai. Semoga tidak ada pada diri kita lah ni. 2008 saya sampai ke kota Calcutta, India. Saya jumpa di sana orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Dia punya gerobak kayu tu, tapi punya apa ni, gerobak yang didorong, badan di depan, kemudian beban di belakang. Seukuran L300, Pak. Memang minta maaf lah, sudah tidak lagi seperti manusia lah saya tengok. Kasihan mereka, kasihan mereka. Sudahlah di dunia hidupnya sakit, menderita, susah, mati masuk kubur sempurna azab pula. La haula wala quwata illa billah. Maka kepada kita semua saya mengingatkan, malam hari jangan jadi bangkai, siang hari jangan jadi keledai. Malam hari kita bangun, buatlah amal. Manalah tahu malam itu malam terakhir kita tidur. Kita tidur tak bangun-bangun lagi. Dan siang hari jangan jadi keledai. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Ustaz bukannya mencari rezeki itu perintah Allah juga, Ustaz? Betul. Siapa kata tak betul? Memang betul. Mencari nafkah, mencari rezeki ini perintah Allah. Tapi kata ulama, ketika kita sedang bekerja di sawah, di ladang, di toko, di kantor, di manapun, ketika kita sedang mencari nafkah, bekerja, dengar seruan azan, dengar panggilan Allah melalui suara azan, berarti di situ bertemu dua perintah. Satu perintah mencari nafkah, satu perintah untuk mengerjakan solat. Ketika bertemu dua perintah, kaedahnya macam mana? Kata ulama, kaedahnya dahulukan perintah yang mesti disegerakan. Kerjakan perintah Allah yang mesti disegerakan. Ketika dengar azan, kita kerja perintah Allah. Beri makan, mencari makan anak isteri, perintah Allah. Mencari nafkah halal, perintah Allah. Tapi dengar azan, ada dua perintah. Mana yang harus kita dahulukan? Dahulukan sesuai dengan keutamaan dan yang disegerakan ketika itu. Apa dia? Solat dulu. Selesai solat, sambunglah balik. Dengar azan asar, istirahat, solat dulu. Habis itu sambunglah balik, tak ada masalah. Dua kita dapat, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Tak bekerja, tak ada niat untuk ikhtiar mencari nafkah, berharap kepada pemberian orang, salah. Minta-minta kepada orang, menghina-hina diri, minta-minta mengemis kepada orang,
Ini perbuatan yang dilarang dalam agama. Orang yang minta-minta kepada orang lain di akhirat nanti akan dibangkitkan, wajahnya tak ada daging seperti tengkorak. Tapi kalau kita kerja, kita tak solat, kita tak ada buat amal, tak ada ke masjid zuhur asar, ini pun masalah juga. Kata Nabi seperti keledai. Dua-dua kita siapkan. Siapkan urusan dunia kita dalam masa yang sama, urus juga urusan akhirat kita. Dan setelah dapat rezeki, dapat uang, pakailah sebagiannya untuk sedekah, berbagi kepada orang lain dan sebagainya. Yang sesuai dengan tema kita sebut ini, yang paling ujung ini Bapak Ibu sekalian, alimin bi amrid dunya, jahilim bi amril akhirah. Kata Nabi, orang yang dibenci oleh Allah adalah pandai, hebat, bijak mengenai urusan dunia, tetapi bodoh mengenai urusan akhirat. Semoga Allah jauhkan kita dari ciri yang ketiga ni. Kalau sudah cerita uang, memang pandai dia cari duit. Cari duit pandai, buka bisnis pandai, apa saja kerja dia bisa buat. Bawa mobil bisa, dagang bisa, bangun rumah bisa, bertukang bisa, nangkap ikan bisa, semua dia bisa, Pak. Multi apa? Multi apa namanya? Multi talenta, semua bisa dia buat. Kalau buat cari duit ni semua dia bisa buat. Tak ada istilah menganggur ni, tak ada, semua dia bisa buat. Tapi kalau sudah cerita akhirat, wuduk tak pandai, ngaji tak pandai, entah mana dulu, entah tangan dulu, entah muka dulu, entah kaki dulu, tak tahu, jahil. Ada kita yang begitu? Alhamdulillah tak ada, tak ada. Jangan sampai kita ahli ilmu, ahli masjid ni, janganlah sampai ada yang tak pandai mengaji lah. Buka surat Yasin rupanya terbalik, tak tahu mana atas mana bawah. Baca Quran seperti mana baca buku apa? Buku tulisan Latin, dari kiri ke kanan. Ketahuanlah jahilnya baca Quran dari mana? Dari kanan ke kiri. Allahu Akbar. Kalau dapat kita dua-duanya, bijaklah. Untuk urusan dunia bijak, untuk akhirat pun sepatutnya kita bijak. Kalau dipilih, bijak akhirat lebih kita dahulukan daripada bijak dunia. Kalau dapat dua-dualah, seimbang. Tapi kalau tidak, janganlah sampai dunia saja kita bijak, akhirat kita tak bijak, kita tak faham. Allahu Akbar. Kita lanjut hadis yang berikut. Ini khusus kepada kita semua, khususnya Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Yakin yang sudah bertahun-tahun duduk dalam majlis ilmu. Ini penting hadis yang berikut ini untuk disimak. Tolong dengar baik-baik. Tolong camkan baik-baik, renungkan betul-betul. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila, barang siapa yang ditanya, an ilmin, tentang suatu ilmu, fakatamahu, kemudian ia menyembunyikannya, dia tak mau beritahu, aljamahullahu bilijamin min nari yaumal qiyamah, maka kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memasangkan kekang di mulutnya dengan kekang dari api neraka.
Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia tak mau sampaikan, ia sembunyikan ilmu, maka kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memasakkan kekang di mulutnya dengan kekang dari api neraka. Bagi kita yang sudah lama duduk belajar ilmu, macam-macam guru, ustaz, buya sudah diundang ke sini, Bapak Ibu sudah banyak dengar, sudah banyak yang faham. Kemudian jangan kedekut dengan ilmu, jangan simpan-simpan. Kalau ada yang bertanya dan memang rasanya kita yakin, kita faham, kita tahu, apa sepatutnya kita buat? Apa sepatutnya kita buat? Jawab, sampaikan, jelaskan. Kalau memang kita tahu, kita faham, jelaskan, sampaikan. Tapi kalau tidak tahu, jangan pula mengarang-arang. Itu pun salah juga. Kalau sekiranya kita tahu tentang suatu ilmu, kemudian ada yang bertanya kepada kita tentang apa yang kita tahu tersebut, jangan disimpan. Sampaikan, beritahu. Karena menyembunyikan ilmu yang kita tahu ketika ditanya oleh orang lain, ini pun satu perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Sampai Nabi SAW mengancam apa? Akan dikekang mulutnya dari kekang yang terbuat dari api neraka. Beritahu yang lain. Kalau kita simpan-simpan ilmu, meninggal kita, terkuburlah ilmu bersama terkuburnya kita. Sampai kita biasa dengar hadis yang populer apa? Balighu anni. Walaupun satu ayat kita tahu, kita diminta untuk sampaikan. Beritahu anak kita, keluarga kita, apa yang kita tahu, kita beritahu pula kepada yang lain. Ini hadis tentang niat menuntut ilmu, niat duduk dalam majlis ilmu. Niat mesti betul, jangan sampai salah niat. Belajar ilmu, duduk dalam kajian, ada niat yang salah, niat yang rusak, bahaya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW beritahu dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. La tu'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kamu mempelajari ilmu dengan maksud untuk menyaingi ilmu para ulama. Bang, kenapa bang suka duduk majlis ilmu? Saya mau macam ustaz tu juga, mau nak kalahkan ustaz tu. Ini tak betul lah niat. Menuntut ilmu bukan untuk menyaingi ulama. Jangan sampai kita belajar ada niat yang salah, ingin menyaingi para ulama. Wala litumaru bihi sufaha. Jangan pula kita menuntut ilmu, belajar ilmu karena ingin mendebat orang-orang bodoh. Ini pun tak boleh. Sini kalian kumpul. Ni kalian bodoh semua, jahil ni, tak ada ilmu ni. Ni kalian dengar ni aku bercakap. Jangan. Kemudian kalau ada orang bercakap, kita debat, kita bantah. Kita kata semua yang dia cakap tu tak betul, kita je yang betul. Nak mendebat orang-orang yang ilmunya lebih rendah daripada kita. Ini pun salah dalam niat menuntut ilmu. Kemudian wala takhayyaru bihil majalis. Jangan pula kamu menuntut ilmu, belajar ilmu untuk menarik perhatian orang-orang di majlis. Ini yang berat ni. Supaya orang selalu undang dalam wirid, selalu dijemput dalam kajian, supaya disebut orang alim, orang bijak. Jangan. Supaya orang suka dengar kajian saya, supaya orang tertarik dengan kajian saya, supaya saya dijadualkan di masjid-masjid lain. Selepas ini ada lagi pengurus masjid yang akan menelpon, supaya setelah ini nanti ada lagi yang akan mengundang tabligh akbar yang lebih besar.
menyampaikan ilmu supaya orang tertarik dengan penyampaian kita. Ini pun tak betul. Ya Allah, selamatkan hamba, ya Allah, selamatkan kami semua. Di ujung hadis ini kata Nabi, faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan semua itu, apa yang semua tadi? Belajar ilmu karena ingin menyaingi para ulama, belajar ilmu karena ingin mendebat orang-orang jahil, belajar ilmu supaya mencari perhatian, menarik perhatian orang dalam majlis-majlis ilmu. Jika itu semua dilakukan, fannarun nar, maka nerakalah tempatnya, kata Nabi. Tak belajar ilmu salah, tak duduk dalam majlis ilmu salah, duduk dalam majlis ilmu tapi niatnya salah lagi. Niat mesti betul. Karena antara diterimanya satu amal apabila niatnya betul. Habis itu apa tujuan kita dalam duduk majlis ilmu ni? Untuk apa kita duduk? Kajian subuh, kajian maghrib, apa lagi? PHBI. Untuk apa kita ni? Halqah Quran, tahsin. Untuk apa ni? Kata ulama, kita belajar ilmu supaya kita semakin takut kepada Allah. Kita belajar ilmu supaya semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Kita belajar ilmu supaya kita semakin faham mana halal, mana haram, mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita faham. Dari mana? Dari kita belajar ilmu. Jadi belajar ilmu bukan untuk menyaingi para ulama, mendebat orang jahil supaya orang suka dengan kita, suka dengan penyampaian kita. Tidak. Dah isyraq dah? Dah. Lewatkan berapa minit lagi? Ada 5 minit? Okay, kita tutup dengan hadis yang terakhir. Allahu Akbar. Ini hadis sangat popular, sering disampaikan, dibahas oleh guru-guru kita. Ini saya pilih sebagai hadis penutup kajian subuh pagi ini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afna, sebelum dia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Coba cek, coba umur masing-masing berapa sekarang? Berapa Pak Haji? 50 berapa dah? 52. Pak Prof, ada yang sudah di atas 80? Ada? Ibu-ibu di belakang, kakak-kakak yang paling senior umur berapa di belakang? Oh, masih muda-muda di belakang 50, 60. Yang di depan? Coba ingat-ingat umur, kalau kita ambil akil balik kita 15 tahun, umur 60 tahun, 60 kurang 15 berapa? 45. Coba ingat-ingat ni, fikir-fikir 45 tahun sudah kita di dunia ni, sejak kita akil balik sampai sekarang, ke mana umur ni kita habiskan? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Ini sudah banyak ilmu kita tuntut, untuk apa ilmu kita gunakan. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, dari mana ia dapat dan untuk apa ia belanjakan.
Kemudian terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya untuk apa ia pakai. Semua kita akan ditanya tentang ini nanti di akhirat, dan tidak akan bergeser telapak kaki kita sebelum selesai kita jawab pertanyaan yang 5 ini. Pertama apa tadi? Umur. Yang kedua ilmu. Yang ketiga harta. Harta ada 2 pertanyaan. Dari mana dapat? Kemana dibelanjakan? Yang terakhir badan. Ada riwayat lain masa muda. Kemana digunakan masa muda? Ini kalau bolehlah disebut, ini soal ujian tapi sudah bocor duluan. Ini soal ujian nanti di padang mahsyar, di hari kiamat. Tapi sudah kita dapat bocorannya dari Nabi SAW. Kita siapkanlah jawabannya dari sekarang. Coba jawab, kemana umur dihabiskan? Coba jawab. Jawab. Kemana umur dihabiskan? Jawab. Habis kojo ustaz, cai piti. Ini masalah nanti ni. Tentang ilmu, jawab. Sudah kami amalkan semua ustaz. Tak ada ilmu kecuali kami sudah buat. Baguslah. Tapi kalau sekedar untuk dapat ijazah, dapat gelar akademik, ini masalah juga ni. Harta dari mana dapat? Jawab. Dari sumber yang halal? Atau ada termasuk yang menipu-nipu, yang dari jalan yang tak betul? Ini hati-hati ni. Nanti kita semua ditanya. Kemudian kemana pula dibelanjakan? Kemana? Dibelanjakan untuk perkara sia-sia yang mubazir? Masalah juga nanti ni. Kemudian tentang badan kita, kemana badan kita ni kita pakai? Semua ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semoga saya yang menyampaikan, Allah Ta'ala beri taufik untuk dapat amal. Bapa ibu semua yang mendengar, kita semua dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah supaya kita selamat semua. Jangan sampai ada di antara kita ni yang celaka dunia akhirat. Na'udzubillah. Cukup Haji? Ada pertanyaan? Saya berharap tak ada yang bertanya supaya kita langsung solat sunat isyraq. Sila Haji. Sekarang kita balikkan lagi, ilmu yang manakah yang dimaksud? Kalau yang tadi ilmu tentang bisnis, ada cara buat soto sedap, bakso sedap, bakwan sedap. Nanti kalau saya ajar kepada orang lain, silap-silap punya saya ni tutup ni punya dia pula laku. Kalau kita bawa konteks agama, ilmu agama, ketika ditanya tentang ilmu agama yang kita tahu, kita jangan simpan. Kita pandai mengaji. Ada yang bertanya, Pak ini betul tak Pak bacaan saya ni Pak, panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya? Kita tahu tapi kita tak mau memberitahu. Ini salah. Ini konteks kalau kita hubungkan dengan ilmu agama. Tapi ada juga ulama yang meluaskan lagi ilmu, bukan hanya ilmu agama, tapi yang tadi tu pun bagian juga dari ilmu kehidupan. Maksudnya bapa ibu yang punya bisnis, kemudian ada orang bertanya, Pak, Bapak buka jualan goreng jam 4, jam 6 sudah habis Pak. Saya sampai lepas isyak pun tak habis. Macam mana cara Bapak buat tahu isi, cara buat bakwan? Boleh tidak beritahu? Kalau saya ditanya, sebaiknya beritahu saja. Alasannya apa? Kalaulah kita yakin bahawa rezeki kita Allah yang mengatur. Apakah dengan kita beritahu kepada orang kita pandai buat bakwan, kita beritahu cara buat bakwan lembut, sedap itu, kemudian yakin dalam hati kita tidak akan berkurang rezeki saya kalaupun saya ajarkan buat bakwan, maka tenang kita. Yang kadang membuat kita takut memberitahu apa? Kalau aku bagi tahu, macam mana? Kurang nanti pembeli aku ni. Ini pun akan jadi masalah. Jadi kita orang beriman ni yakin rezeki tidak akan tertukar, tidak akan berkurang. Apa yang memang sudah menjadi rezeki kita tidak akan berkurang.
Pak Haji ahli di bidang apa? Oh, tak ada. Itu contoh saja. Baik, lepas ini kita akan isyraq. Kita doa untuk keselamatan saudara kita di Pulau Rempang. Semoga Allah Ta'ala buka jalan penyelesaian yang terbaik supaya semua dapat kembali hidup dengan tenang, dengan nyaman. Kalaupun ada investor yang masuk yang betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat, yang tidak membahayakan negara kita, daerah kita, masyarakat yang sudah ada di sana mudah-mudahan tetap dalam keadaan tenang. Jadi dua-duanya untung. Negara untung, Batam, Kepri untung, masyarakat pun untung. Jangan sampai dua-dua rugi. Negara rugi, Batam rugi, Kepri rugi, masyarakat rugi. Kalau dapat dua-duanya untung. Dunia kita untung, akhirat kita untung. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Kita doa untuk saudara kita di sana. Boleh Bapak Ibu ya? Kita tak bisa bantu apa-apa, kita bantulah dengan doa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.